Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki era industri 4.0 atau yang disebut juga era digital, banyak perubahan yang sekarang terjadi. Siap tidak siap, kita memang sedang menghadapinya. Beberapa perubahan itu diantaranya adalah sekarang semuanya serba digital. Buku tabungan atau rekening di bank sekarang sudah mulai ditinggalkan, diganti dengan menggunakan fasilitas m-banking tanpa perlu ngeprint, bisa langsung cek saldo di internet. Begitu pula koran ataupun majalah yang dulunya berupa kertas, sekarang sudah banyak yang diganti menjadi versi digital. Siap tidak siap, kita memang dituntut untuk menghadapinya, terutama di dunia pendidikan. Salah satu hal yang perlu kita sikapi terhadap perubahan itu adalah terkait laporan hasil belajar siswa atau yang biasa disebut dengan rapot. Di era digital ini, laporan hasil pembelajarannya akan lebih praktis jika menggunakan versi digital. Di SD Islam Kreatif Genaf, setiap akhir semester saat pembagian rapot ada yang namanya portofolio. Nah, di era digital ini kita akan menggunakan e-portofolio, yaitu portofolio yang berbasis digital. Apa kelebihannya? Beberapa di antaranya adalah tidak khawatir tercecer ataupun hilang, karena jejak digital akan tersimpan abadi. Jadi kapanpun, dimanapun kita membutuhkannya, kita tinggal klik langsung terbuka. Begitu pula ketika kita membutuhkannya 10 tahun lagi, kita tinggal klik kapanpun, dimanapun, e-portofolio itu bisa langsung terbuka. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuat e-portofolio itu? Mari kita simak bersama-sama tutorialnya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan tutorial membuat e-portofolio atau rapot dalam bentuk digital melalui sebuah laman di internet yang dinamakan Google Site. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka browser. Adapun browsernya bisa menggunakan apa saja, bisa Mozilla, Google Chrome, UC Browser, Opera Mini, Puffin, ataupun yang lainnya. Untuk kali ini browsernya saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita klik. Ini tampilan awal Google Chrome punya saya. Jadi nanti yang settingannya masih belum seperti ini, untuk search engine, mesin pencariannya atau search engine-nya nanti menggunakan Google, bukan yang lainnya ya. Kan untuk mesin pencarian ada banyak, tapi yang kita gunakan adalah Google, karena nanti untuk laman internet yang kita gunakan sebagai e-portofolionya adalah Google Sites. Jadi nanti mencarinya di mesin pencarian Google. Oke, kita ketik di laman pencarian ini Google Sites. Oke, seperti ini. Kita klik. Maka akan muncul kurang lebih tampilannya seperti ini.
Dan selanjutnya kita klik untuk yang Google Sign In. Kita klik. Ini tampilan saya langsung seperti ini. Tapi kalau ada yang harus memasukkan email beserta passwordnya, bisa dilakukan dulu. Saya contohkan. Saya ulangi, saya contohkan ketika misalkan saya masih belum login untuk emailnya. Seperti ini ketika saya mengeklik, maka yang akan muncul tampilannya adalah seperti ini. Silakan masukkan email yang dipilih, bisa diketik, atau kalau sudah langsung muncul seperti ini bisa diklik. Saya memakai email saya, kemudian silakan masukkan password emailnya. Jika sudah, klik next. Nah, muncullah seperti ini. Kalau Google-nya tadi sudah connect dengan email langsung, sudah sign in emailnya, tampilannya juga langsung seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, ini adalah beberapa contoh e-portfolio yang sudah saya buat. Nah, kita akan membuatnya lagi dari awal. Apa yang harus dilakukan? Lihat pojok kanan bawah ada tanda plus ini, silakan diklik. Kita tunggu. Nah, muncullah tampilan awal seperti ini. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk menaruh e-portfolio kita. Silakan dikasih judul dulu di pojok kanan atas ini. Judulnya apa? Sesuai dengan nama Ananda. Misalkan saya namanya Muhammad Hanifuddin, maka di sini saya kasih nama saya Muhammad Hanifuddin. Oke, sudah. Langkah selanjutnya, ini pada kolom judul halaman Anda bisa kita klik. Kita tuliskan di sini My e-portfolio. Oke. Di sini karena terlalu panjang, jadinya 2 baris. Tapi menurut saya kurang enak dipandang. Nah, kemudian caranya bagaimana? Di kolom ini, di kotak ini bisa digeser, dilebarkan supaya nanti bisa muat. Jadinya seperti ini. My e-portfolio. Oke. Sudah? Nah, kemudian ini adalah nanti tampilan untuk halaman muka atau sampul yang akan tampil di awal adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian akhir ini kita enter. Jaraknya kita kasih 2 jarak. Kemudian dituliskan nama Ananda. Siapa namanya? Silakan sesuai dengan namanya masing-masing, nama lengkapnya. Karena saya namanya Muhammad Hanifuddin, maka saya akan tuliskan Muhammad Hanifuddin.
Oke. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa mengaturnya untuk menjadi rata tengah. Di kolom kotak atas ini ada deretan fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk mengubahnya. Oke, kita pilihkan yang ini. Kita cari yang rata tengah. Nah, ini juga fontnya atau hurufnya masih terlalu kecil. Kita bisa perbesar. Pilih yang ini, teks normal. Ini untuk ukuran seperti ini adalah teks normal. Kita klik yang tanda panah sebelahnya. Karena ini adalah termasuk judul juga, kita pilihkan, kita klik yang judul. Nah, jadinya seperti ini, Muhammad Hanifuddin. Kalau diperlukan untuk diperbesar lagi atau di bold, dipertebal maksud saya, bisa klik yang sini, yang bold atau lambang B. Kemudian kalau ingin dibuat italic, bisa diklik yang icon I miring ini. Seperti ini. Sudah? Kemudian bisa kita enter lagi. Setelah nama, kemudian adalah bisa dituliskan kelas 1 semester 1. Karena ini adalah portofolio untuk kelas 1 semester 1, maka dituliskanlah kelas 1 semester 1. Sama seperti tadi, ini rata pinggir bisa kita sesuaikan menjadi rata tengah dengan cara mengeklik icon ini. Dipilihlah yang rata tengah. Kalau yang bawahnya lagi ini rata kanan, kalau yang paling bawah sendiri ini adalah rata semua. Kita pilih yang rata tengah. Kemudian untuk ukurannya juga bisa kita perbesar, karena itu bagian dari judul. Kita klik seperti ini. Kalau dirasa terlalu besar, bisa kita pilih subjudul. Nah, seperti ini. Di bawahnya lagi kita tuliskan tahun ajaran 2020-2021. Oke, kita buat rata tengah lagi dan kita pilihkan subjudul. Oke, seperti ini. Kemudian kita enter lagi 2 kali. Kita tuliskan selanjutnya adalah wali kelas. Wali kelas, kemudian titik 2. Kita buat rata tengah lagi. Kita pilihkan yang subjudul lagi. Kemudian enter, tuliskan nama wali kelas masing-masing. Untuk yang 1A berarti dengan saya, untuk yang 1B bisa dituliskan di situ Teacher Duhita Septi Aryani. Untuk yang kelas 1C bisa dituliskan Teacher Erna Susilawati. Oke, kita buat rata tengah lagi. Seperti ini. Kita ukuran fontnya juga kita perbesar. Oke. Kemudian kita enter lagi 2 kali. Dituliskan nama sekolahnya SD Islam Kreatif The Naf. Kita buat rata tengah lagi. Fontnya juga kita buat subjudul. Kita enter lagi, masukkan alamat sekolahnya, Jalan Penanggungan nomor
09 Kota Kediri. Kita buat rata tengah lagi. Nah, ini tulisan yang kita perlukan untuk ditampilkan di halaman muka atau di halaman sampul. Kita juga bisa mengganti tampilan gambar atau covernya ini sesuai dengan apa yang kita sukai. Kalau ini warnanya apa ini berarti termasuknya? Oke, kita rubah. Di sini nanti akan muncul ubah gambar. Silakan diklik sebelahnya. Ada dua pilihan, upload atau pilih gambar. Ketika kita memilihkan upload, berarti nanti yang akan kita tampilkan di situ adalah gambar yang ada di laptop ataupun flash disk yang telah kita siapkan. Oke, kita coba kita peragakan, kita pilih yang upload. Nah, nanti yang muncul adalah tampilannya seperti ini. Misalkan saya mengambilkan gambar yang ada di laptop saya. Contoh, saya pilihkan gambar seperti ini. Atau yang ini, gambar bunga tulip. Klik open. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Mau diisi gambarnya Ananda? Boleh, silakan. Gambar keluarga? Boleh, silakan. Dikreasikan sesuai dengan kesukaan masing-masing. Atau mau yang dari internet, berarti pilih gambar. Nah, ini galeri atau template yang disediakan, bisa dipilih sesuai dengan yang dikehendaki atau bisa mencari di Google. Silakan ketik, dicari di telusuri ini. Misalkan saya akan memilih pantai. Saya ketik di sini pantai, kemudian telusuri. Nah, ini tampilan yang muncul dari pencarian tadi. Kita bisa memilih bebas mau yang mana. Misalkan saya pilih yang ada perahunya ini misalkan. Oke, diklik di gambarnya, kemudian klik pilih. Maka otomatis gambarnya berubah seperti ini. Silakan bisa dikreasikan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian di fitur ini juga ada jenis header. Ini kita pilih yang spanduk besar ya, karena memang tampilannya besar. Silakan diklik. Oke, jadi nanti ini tadi sudah spanduk besar seperti ini. Nah, ini untuk halaman pertama atau halaman sampul. Ini coba saya bold, saya perbesar. Nah, jadinya seperti ini. Setelah halaman sampul, berikutnya adalah nanti halaman daftar isi. Nah, sebelum melangkah ke sana, saya perkenalkan dulu beberapa fitur-fiturnya. Di sebelah sini ini sisipkan kotak teks, gambar, sematkan. Ini nanti untuk link seperti itu, Google Drive, dan ini ada tata letak dan sebagainya yang bisa kita gunakan untuk memvariasikan tampilan. Ini beberapa hal yang bisa kita gunakan nantinya. Oke, sekarang kita lanjut buat halaman kedua. Caranya bagaimana? Di sisi kanan ini ada sisipkan, halaman, kemudian tema. Kita klik di bagian halaman. Nah,
Ini tadi halaman muka atau sampul. Kemudian kita tambahkan halaman di bagian bawah, ada tambah plus ini, halaman baru. Kita klik, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita isikan di situ, judul halamannya adalah daftar isi. Oke, sudah. Kita klik selesai. Maka munculnya adalah seperti ini. Daftar isi dengan tampilan gambar yang sama seperti halaman muka. Kita bisa merubahnya. Misalkan untuk merubah gambarnya, kita bisa pilih seperti tadi, diubah gambar. Apakah mau menghendaki yang file yang ada di laptop ini berarti upload, atau yang pilih gambar berarti dari internet. Saya coba yang pilih gambar. Oke. Saya coba ambilkan dari yang ada di template atau galerinya Google Site ini. Ini sampai bawah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Saya pilih yang ungu ini misalkan. Oke, otomatis gambarnya tampilannya berubah seperti ini. Kemudian ini saya ubah juga, saya bold. Oke. Kemudian apa saja isinya daftar isi? Ini nanti kita tuliskan di sini, di sisi kanan ini. Kita sisipkan, kita pilih kotak teks seperti ini. Ini akan muncul kurang lebih seperti ini. Nah, kita akan menuliskan apa saja nanti isi rapotnya atau isi portofolio. Kalau biasanya portofolionya menggunakan lembaran, karena ini versi digital, portofolionya menggunakan halaman-halaman yang digital tersebut. Oke, kita pilih, kita klik yang untuk daftar bernomor ini. Silakan diklik, maka otomatis nanti muncul nomornya. Apa saja isinya? Yang jelas tadi sudah untuk halaman pertama, yaitu halaman sampul. Oke, silakan dituliskan halaman sampul. Sudah? Di enter. Halaman keduanya adalah daftar isi, silakan dituliskan. Selanjutnya halaman ketiga, kata pengantar. Selanjutnya adalah biodata diri. Selanjutnya halaman persembahan. Selanjutnya penilaian tengah semester. Selanjutnya penilaian akhir semester. Oh, mohon maaf. Sebelum penilaian tengah semester ada penilaian harian. Berarti di nomor 6. Oke. Urutannya penilaian harian, penilaian tengah semester, kemudian dilanjutkan penilaian akhir semester. Selanjutnya worksheet atau hasil karya atau lembar tugas, bisa juga disebut seperti itu. Kemudian goal setting atau impian hidup, goal setting atau disebut juga impian hidup. Dan yang terakhir adalah penutup.
seperti ini. Ini juga bisa dikreasikan sama yang tadi, sama seperti yang tadi. Ini di sebelah sisi kiri ada fitur-fitur. Misalkan saya pilih yang klik yang ini, saya pilih penekanan 1, maka tampilnya agak redup untuk background tulisannya. Misalkan saya pilih penekanan 2, jadi seperti ini. Atau ketika saya memilih untuk gambar, berarti nanti kayak yang atas tadi, seperti itu. Ini juga masih bisa diotak-atik, bisa dikreasikan. Contoh, saya perbesar menjadi subjudul seperti ini, dan seterusnya. Ini halaman kedua yang nanti e-portofolionya berisi kurang lebih seperti ini. Jadi laporan penilaian hasil belajarnya siswa di SD Islam Kreatif Denaf yang akan dipresentasikan oleh siswa sendiri adalah isinya seperti ini. Untuk kelas 1 berarti ini adalah pengalaman pertama, jadi mungkin masih agak asing, dan ini akan dilakukan setiap semester. Jadi nanti Ananda selama sekolah di SD Islam Kreatif Denaf 6 tahun akan mempunyai 12 portofolio yang biasanya menggunakan kertas, tapi karena sekarang musim pandemi ada penyesuaian menjadi versi digital. Nah, selanjutnya setelah halaman kedua ini berarti kita akan membuat kata pengantar. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita klik halaman, kemudian kita klik tambah ini, halaman baru, dan kita kasih judul kata pengantar. Oke, kita klik selesai. Nah, nanti munculnya adalah seperti ini. Oke, kalau saya buka dari halaman muka, ini halaman muka, daftar isi, kata pengantar, dan seterusnya. Nanti ini saya tambahkan halaman berikutnya. Tadi setelah kata pengantar adalah daftar isi, kemudian setelah daftar isi kata pengantar, kemudian halaman selanjutnya berarti setelah kata pengantar ini adalah biodata diri. Saya klik di sini. Biodata diri. Nah, ini nanti akan muncul di sini atau di sebelah sini juga bisa. Ini halaman muka, daftar isi, kata pengantar, biodata diri. Setelah biodata diri adalah halaman persembahan. Jadi setelah biodata diri, kemudian diklik lagi halaman persembahan. Oke, seperti ini nanti akan muncul. Nah, ini tadi harusnya adalah biodata diri dulu, tapi ternyata munculnya di sini tidak urut. Ternyata halaman persembahan dulu yang muncul. Terus bagaimana? Silakan diklik di halamannya, kemudian digeser. Nah, sekarang sudah sesuai urutannya. Nah, nanti halaman persembahan, biodata diri, dan sebagainya ini akan diisi sesuai dengan isian Ananda. Contoh, biodata diri berarti nanti akan diisi nama lengkap, nama panggilan, dan sebagainya di sini sesuai dengan identitasnya Ananda. Halaman persembahan itu nanti akan diisi rapot ini saya persembahkan untuk, mirip sekali dengan skripsi. Jadi kelas 1 SD sudah diperkenalkan dengan semacam skripsi. Jadi nanti biar ketika pada masanya Ananda sudah tidak kaget lagi karena sudah terbiasa. Selanjutnya nanti seperti tadi urutannya. Nah, setelah halaman persembahan apa isinya? Ada penilaian harian,
penilaian tengah semester, penilaian semester, dan seterusnya, yang nanti isi penilaian hariannya itu adalah hasil ulangannya Ananda selama 1 semester ini. Begitu juga penilaian tengah semester nanti adalah hasil ulangannya Ananda ketika tengah semester, dalam bentuk bisa berupa link Google Form ataupun berupa foto dari kertas ulangannya. Nah, inilah salah satu kelebihannya. Nanti jejak digital itu akan abadi. Kalau kertas bisa jadi hilang, tapi kalau dalam format digital nanti akan abadi. 10 tahun kemudian nanti ketika dibuka masih akan bisa tersimpan dengan baik di internet. Oke, ini cara menambahkan halamannya seperti tadi, nanti bisa dipraktikkan di rumah. Kemudian apa saja isinya? Daftar isi kata pengantar isinya apa saja, biodata diri isinya apa saja, halaman persembahan, penilaian harian dan sebagainya. Nanti akan teacher kasihkan contoh format isiannya di grup kelas. Oke, kita praktekkan lagi. Untuk setelah halaman persembahan di klik tambah, berarti tadi adalah penilaian harian. Oke, setelah penilaian harian adalah penilaian tengah semester. Oke, ini mohon maaf. Oke, setelah penilaian tengah semester adalah penilaian akhir semester. Oke. Setelah penilaian akhir semester adalah worksheet. Oke, setelah worksheet kita tambahkan lagi, berarti adalah goal setting atau impian hidup. Setelah goal setting, kemudian adalah penutup. Nah, ini isi dari e-portfolio. Nanti untuk format isiannya akan di-share melalui grup kelas. Kemudian setelah selesai, untuk menyimpannya bisa dengan dipublikasikan. Ini ada di pojok kanan atas ada tombol publikasikan, bisa kita klik publikasikan. Nah, nanti nama e-portfolio-nya bisa disesuaikan dengan nama Ananda. Kemudian bisa kita centang, kita klik jika kita menghendaki mesin telusur publik tidak menampilkan situs saya. Jadi nanti tidak akan ditampilkan di situs pencarian manapun, dalam artian ini adalah untuk dokumentasi pribadi. Jika sudah selesai, klik publikasikan. Nah, sesimpel ini untuk membuat e-portfolio. Mudah sekali bukan? Selamat mencoba. Jika nanti menemukan kendala atau kesulitan, bisa untuk dikomunikasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.